warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Barakallah ibu-ibu yang sudah hadir di sini. Ini kali kedua, artinya berarti ibu rindu juga sama saya. Kalau rindu berarti insya Allah kita sama-sama meluruskan niatnya semuanya karena Allah. Saya yang duduk di sini pun belum tentu juga lebih baik daripada ibu-ibu, tapi kita luruskan pengennya nanti ditutup dengan husnul khatimah. Masya Allah. Wah, saya kalau udah ngeliat begini tuh cuantik. Iya loh, cantiknya tuh mantap loh, cuantik. Ya, ibu-ibu ini saya tuh baru melihat gitu flyernya itu tulisannya ada DC merah putih gitu. Itu saya baru itu sehari yang lalu kalau nggak salah. Katanya, aku sudah bersiap-siap pakai baju merah. Hah? Saya bilang, emang ada ininya ya gitu. Bu, gitu. Ya, saya dikasih itu di caption ada gitu. Saya dikirimin kebetulan ada. Insya Allah besok ketemu ya gitu katanya. Oh ya gitu, terus ada yang dari ini juga dia pasang poster gitu, terus saya baru sadar, oh ada dress code-nya toh gitu, merah putih, ya ampun. Kebetulan saya bermusuhan dengan baju putih hari ini. Jadi saya pakai merah aja nggak apa-apa ya, berani bapak ya. Baik ibu, alhamdulillah setelah sekian purnama, akhirnya kita bisa ketemu lagi di sini di kajian Majelis Taklim MTM Azizah, ya. Di Azizah ini, ketika bertemu pertama kali di MT Azizah ini, saya tuh deg-degan. Saya pikir, waduh, yakin gak nih saya maju di sini, gitu ya. Tapi barakallah, masya Allah, ternyata justru dari MT Azizah itu banyak di beberapa beliau-beliau itu banyak yang di majelis-majelis yang ketemu gitu. Akhirnya gitu. Jadi masya Allah, jadi saya nambah saudara lagi. Barakallah ya, tetap istiqomah di jalan menuntut ilmu, karena insya Allah janjinya Allah adalah ketika kita berangkat menuntut ilmu, Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Insya Allah kita bersahabat di dunia, nanti bertetangga di surga. Amin ya rabbal alamin. Tadi sudah disampaikan bahwa tema hari ini merdeka dari hawa nafsu dunia. Kalau bicara by the way, depan-depannya by the way gitu. Merdeka itu apa Bu sebenarnya Bu? Bebas. Bebas dari apa Bu? Belenggu. Belenggu apa Bu? Wah apa ya mungkin pokoknya ini senangannya kakek pertanyaan gitu. Jadi kalau bebas itu sebenarnya kalau arti bahasa atau KBBI itu adalah terbebas. Merdeka itu terbebas dari segala bentuk penindasan, terbebas dari segala bentuk penjajahan atau tekanan. Itu Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ya, jadi merdeka itu terbebas dari penindasan, penjajahan, dan segala bentuk tekanan. Kalau misalnya pertanyaannya, benarkah kita sudah terbebas dari tekanan? Udah belum? Tenang. Iya, karena kadang-kadang tekanan itu kan bayangan kita dari luar ya. Dari luar gitu, bahwa tekanan kita sehingga tiba-tiba kita dijajah gitu. Misalnya kalau dulu tuh penjajah itu apa? Belanda bawa ini perang, bawa senjata. Atau sekarang yang masih kita bisa lihat di media sosial Palestina, ya kan? Palestina itu kan masih dijajah. Karena apa? Mereka kan mau merebut wilayahnya ya. Si Zionis ini mau merebut wilayah di Palestina. Itu penjajah. Itu memang masih dijajah. Tetapi penjajahan itu bukan cuma berasal dari luar. Coba kita menilik dulu ke diri kita. Berkaca sebentar aja kita melihat. Sudah benarkah kita itu terbebas dari tekanan? Atau ternyata kita sendiri dari dalam diri kita yang menekan diri kita sendiri? Artinya berarti kita belum bebas. Coba yuk kita sama-sama ngelihat kira-kira nih Bu,
tekanan itu kan hatinya. Misalnya nih ada ibu yang pakai baju gamis mereknya Sisa, karena saya pakai apa gitu tulisannya gede gitu Sisa gitu. Saya baru lihat kemarin hangtagnya harganya murah banget ya. Ya Allah, ini sih guyu-guyu masih udah ngerti gitu kan. Dia tahu Bu, Sisa itu hangtagnya yang paling murah saya ngeliat itu tuh untuk gamis aja belum sama kerudungnya itu tuh sudah sekitar murah Bu, gerong gitu. Hanya 2 juta. Subhanallah ya, gamis 2 juta loh Bu. Nah itu kadang-kadang kita ngelihat temannya pakai Sisa gitu. Sampai rumah ke sini, ayah mau ki kancaku ki nganggo Sisa loh. Terus bojone tak pantau Sisa ki apa tuh ya gitu. Kok pulang-pulang ngerti-ngerti bener jaluk Sisa. Artinya masih ada tekanan pada diri kita. Iya kan? Atau misalnya gitu ngelihat orang pakai sepatu baru. Sekarang tuh yang lagi tren apa sih Bu? Sepatunya. Saya tuh lagi ada model yang Crocs, tapi Crocs baru itu loh Bu, yang ada pokoknya ada pernil-pernil, ada rantai, rantai sepur, rantai di sikil lah, di kaki. Iya loh, apa nggak kesel ya pakai ada rantai diceplok-ceplok di situ. Dan itu harganya kemarin saya ngecek itu 1,7. Saya penasaran Bu. 1,7 itu sepatu netok. Mainannya yang diceplok-ceplok kayak itu harganya 250.000. Oh Bu, kedolanan karet-karetan ke setip kan loh Bu. Ya Allah, tren itu tren. Akhirnya apa? Di dalam diri kita karena saking pengen ngikutin tren, karena kata anak sekarang, terutama Gen Z, Gen Alpha dan lain sebagainya, kalau kita nggak ngikutin tren, artinya kita tidak ketinggalan zaman, kita nggak up to date. Jadi ibu desa. Coba predikat itu biasanya kadang-kadang anak kita nyeletuk, Bu pakai sepatu kayak gitu sama kayak ibunya anaknya siapa gitu misalnya. Ya kan kadang-kadang anak kita yang begitu. Akhirnya apa? Akhirnya ketika kita melihat seperti itu, ya wes lah karo rebahan karo scroll so BJOD. Tadinya awalnya niatnya cuma masuk kerajaan. Total 99 yang sudah dicek Iya. Kalau misalnya hiburannya cuma sebatas, tekanan kita tuh cuma sebatas ya wes lah, gue seneng-seneng tak nyekrol untuk masukin ini keranjang aja deh, mau check outnya kapan atau nggak pernah check out sama sekali ya wes apa-apa, gue ilo itu nggak apa-apa. Tetapi kalau misalnya kita sampai punya pikiran gitu ya, pikiran bahwa ini si check out ini harus di check out, aku harus seperti orang lain, aku harus jadi standarnya orang lain. Akhirnya apa? BPJS, budget pas-pasan, jiwa sosialita. Banyak buatan buka ini, banyak, tapi nggak di sini. Tenang, bukan ada yang di sini insya Allah semuanya sadermo. Gitu, amin ya rabbal alamin. Ya toh Bu, akhirnya begitu sudah budgetnya pas-pasan tapi jiwanya meronta-ronta, artinya kita akan mendapatkan tekanan justru dari dalam diri kita. Kita itu belum merdeka, apalagi sampai akhirnya kita lupa bahwa apa? Ini kan iming-iming ya. Iming-imingnya apa? Ya wes lah, yang penting aku ditalangi sih. Iya, kadang ada begitu. Kalau misalnya pertemanan ditalangi, tapi kalau misalnya pertemanannya dengan Sophie, akhirnya peleter. Apa tuh Bu bahasa Indonesia peleter? Bayar carry tuh. Loh, iya, P itu bayar, letter itu carry nanti toh. Nah, pay letter bayar carry, artinya ditalangi sama Sophie. Padahal yang namanya pay letter itu bunganya ndak kecil loh Bu. Ya. Dan itu termasuk riba. Jadi walaupun misalnya bunganya hanya 0,000 sekian, tetapi kalau misalnya dia sudah mengandung keuntungan dari peminjaman itu, ya itu sudah termasuk dosa riba. Nah itu kita terjerumus secara tidak sengaja. Karena apa? Karena jiwa-jiwa kita belum merdeka. Ya kan? Bu, masih enggak? Dalam sayang, biar romantis, biar anget Bu, ini dingin dari hari ini ya. Iya Bu.
Iya, setelah kenapa sih kok geli banget kayaknya? Pakai saya geli banget kayaknya. Biar aktif, biar pada melek. Ini udah dingin, kita kumpul di sini anget tekluk wes. Percaya apalagi kalau belakangnya sudah bisa nyender. Selesai. Pas ditanya tadi aku ngomong apa? Apa ya? Baru sampai Shopee Paylater udah lewat. Nah, ya. Jadi akhirnya apa? Ketika sudah akhirnya wes memaksakan diri, ya wes pakai Shopee Paylater, akhirnya apa? Debt collector datang. Padahal debt collector, Shopee Paylater, sorry saya nggak nyebut merek lah ya, Paylater lah. Paylater apapun itu mereknya, itu mirip sekali dengan pinjol. Jadi dia itu bisa merilis data. Rilis data yang ada di dalam handphone kita. Akhirnya ditelepon, pernah nggak ada yang ditelepon? Di apa, saya ya mungkin karena teman-teman saya dulu adalah orang-orang di panggung ya gitu, jadi belum ngaji, kita doakan moga-moga hidayah menghampiri teman-teman saya. Itu saya sering ditelepon Bu, diteleponnya sama debt collectornya pinjol. Apa gitu, dia nyebut nama, terus saya nggak kenal, saya kenal tapi saya nggak tahu dia sekarang di mana. Dia itu tahu bahwa saya ada nomor Anda ada di handphonenya itu. Dan itu semua orang, artinya kan dibongkar aibnya. Ketika dibongkar aibnya berarti apa? Kita mengundang ketidakmerdekaan untuk diri kita. Bayangkan, namanya orang sudah dikejar-kejar debt collector, itu biasanya senang apa senang? Senang apa senang? Nah, iya pasti nggak akan senang, mesti senang. Yang ada bawaannya kemerungsung. Makanya di dalam Al-Quran ketika apa? Ketika kita itu sudah menyentuh riba, cara berjalannya itu seperti cara berjalannya orang yang kerasukan setan. Ada di riwayat lain atau di tafsir yang lain itu disebutkan seperti cara berjalannya orang gila. Lah memang begitu ya Bu ya. Kenapa saya bisa bercerita? Dulu saya mantan, alhamdulillah Allah selamatkan saya. Mantan pernah itu. Karena untuk usaha, saya dulu mikirnya karena belum ngaji kan jauh sekali ya, berapa puluh tahun ya, sekitar 15 tahun, 12 tahun yang lalu. Teriming-iming dengan bunga. Padahal saya sendiri pribadi sebenarnya nggak terlalu suka dengan hutang. Nah itu loh, kita sendiri yang mengundang ketidakmerdekaan kepada diri kita. Ya nggak Bu? Nah itu sebenarnya artinya ketidakmerdekaan atau jiwa kita yang tertekan dan terjajah itu adalah yang bikin kita sendiri. Lah, aku kira tahu utang-utang. Memang mungkin kita nggak pernah utang-utang, tapi tiba-tiba tetangga mana sih Fortuner anyar, kita ngintip. Baru mana sih jangan. Batasan kita baru mana sih jangan. Tangganya mana sih Fortuner. Iki ngopo to mana sih jangan karo miso-miso, karo kemerungsung gitu kan. Suaminya datang-datang kan, "Kalau tanggane iki wis mana sih kae lho. Kok kita masih mana sih jangan?" Ya enggak apa-apa, itu jatahnya kita. Wong memang jatahnya kita baru sampai mana sih jangan ya alhamdulillah. Wong liya ki ojo jangan sampai ada loh, jangan sampai orang lain kita baru mana sih jangan untung berarti duwe jangan. Wong liya golek jangan baik susah, makan itu juga susah, kadang sampai 2-3 hari terpaksa puasa. Banyak, apalagi zaman sekarang ekonomi menurun drastis, benar nggak Bu? Kemarin lagi ada temen gitu ya, temen tuh nelpon tiba-tiba nangis gitu, dia nelpon, terus dia bilang, "Bu, gitu tolongin aku." Saya bilang, "Kenapa?" gitu. Ini ngaji sama-sama, maksudnya sama-sama pengajian bareng gitu, sering ketemu. "Aku terlibat pinjol," gitu. Saya nanya, "Kenapa?" "Saya cuma pengen anak saya pakai sepatu yang sama temennya. Akhirnya saya ngambil pinjol. Gara-gara sepatu." Berarti munculnya hawa nafsu atau munculnya ketidakmerdekaan itu kan berarti dari hawa nafsu diri kita sendiri. Kalau kita sudah tahu yang namanya merdeka artinya terbebas dari penjajahan, terbebas dari tekanan, berarti kan kita cari itu. Nah kemudian kalau tadi ngomongin tentang merdeka dari hawa nafsu dunia. Hawa nafsu itu apa Bu?
Kira-kira setiap orang dapat nggak hawa nafsu? Dapat. Hidup kita itu sama Allah, begitu kita lahir ceprol, Allah itu kasih tiga dalam diri kita. Yang pertama akal, yang kedua hajatul udhawiyah jasmani, keinginan jasmani, mulai dari lapar, haus, ngantuk, dan lain sebagainya. Kalau keinginan jasmani tidak dituruti, nanti menyebabkan kematian. Kita kalau ngantuk nggak tidur lama, dalam kondisi lama mesti bisa kolaps, ya kan? Ada permasalahan kesehatan. Haus nggak minum mesti ada permasalahan kesehatan. Terus kemudian apa? Lapar nggak makan, baru nggak makan setengah jam atau sehari lah, pagi sampai ini kemerungsung betul. Saya aduh makan. Kalau orang Sunda bilang salatri, Bu. Ada yang tahu salatri? Salatri itu lapar, tapi yang lapar banget gitu. Nah, orang Jawa itu apa yang aku bilangnya? Kalir. Nah, betul. Sampai kalir. Kalau orang Sunda sampai salatri itu sampai gemeter itu loh. Lapar yang sampai gemeter. Itu baru berapa jam? Berarti kan kalau misalnya makan, minum itu kan harus dipenuhi di dalam diri kita. Tetapi nanti kembali ketika memenuhi itu pakai caranya siapa? Kan gitu. Kalau pakai caranya Allah ya dapatnya pahala karena kita memenuhi hajat jasmani kita. Tapi kalau misalnya kita caranya ngelih rasa ono nih B2 ya B2 gitu. Adanya apa? Ngene wong ya tambat gitu. Ya itu dapatnya dosa. Nah, itulah tujuannya kenapa diciptakan ada yang namanya kontrol diri, namanya naluri. Itu Allah kasih itu akal, jasmani, naluri. Itu kita harus memahami itu. Karena apa? Ketika memenuhi kebutuhan jasmani, kita butuh pakai akal. Akal itu apa tuh, Bu? Akal itu secara bahasa Arabnya akli atau akal. Artinya akal itu adalah dapat membedakan baik dan buruk. Baik dan buruk versi siapa? Karena akal yang ngasih itu Allah. Karena pemberian terafdol kepada manusia itu adalah akal. Itu yang ngasih Allah. Berarti standar yang menurut standar Allah. Baik buruknya. Jadi bukan menurut standar kita. Kalau menurut standar kita, kalau kita lapor, waton, aku melihat, pas aku disopot tak cukup baik gitu, tanpa ngomong karena standarnya kan standar kita. Wah aku ngelehok, yang penting aku warak, kan gitu. Tapi kalau pakai standarnya Allah, insya Allah kita akan bisa ada patokan, ada kontrol dalam diri kita. Artinya ketika kita misalnya lapar aja, ini masalah lapar loh, itu aja diatur dalam bahasa dalam Islam, ya kan? Kita bisa ngomong, Bu, boleh nggak Bu, sosisnya saya makan? Karena yang kelihatan sosis itu. Itu mesti izin gitu loh, mesti izin. Karena apa? Kalau kita mengambil tanpa izin namanya mencuri. Bu, Ya, saya. Nah, artinya hawa nafsu itu apa gitu? Hawa nafsu itu adalah dorongan-dorongan dalam diri manusia. Biasanya cenderung mengajak kepada keburukan dan kemaksiatan. Jadi dorongan dalam diri itu Allah berikan. Tadi kan ada akal, jasmani, dan naluri. Naluri itu ada 3. Namanya yang pertama adalah naluri membela diri. Bahasa Arabnya gorizah bako. Gorizah naluri, bako itu membela diri. Kemudian nomor 2 gorizah nau. Gorizah itu naluri, nau itu berkasih sayang. Makanya ketika kita ngelihat sing bening sidik, aduh gantengnya ya Allah, cilik-cilik tanggal jejer. Ya kan? Terus ada lagi naluri beragama, itu namanya gorizah tadayun. Cara memenuhinya gimana? Naluri itu kalau kita nggak memenuhi sebenarnya nggak masalah. Ya toh paling cuma galau, gegana, gelisah, galau merana. Ya kan? Kalau kita nggak memenuhi, isinya cuma galau-galau aja, Bu. Tapi kalau mau dipenuhi pun harus dengan cara yang sesuai Allah mau. Caranya Allah. Itulah mengapa akhirnya naluri-naluri ini menuju jadi hawa nafsu. Gitu, karena pemenuhannya, karena dia ngajain.
Ya kalau misalnya apa yang namanya gorizah atau naluri membela diri itu kan kalau misalnya kita dijutekin sama orang, dijutekin misalnya, Bu Ella Ijam, ini gitu misalnya, otomatis ketika kita melihat emosi kan, aku ki ngopo-ngopo terus pengennya apa, misalnya tak labrak sisan gitu. Nah itu sebenarnya naluri. Tetapi ketika kita sadar ada aturannya Allah, kita akan membawa naluri itu kepada kebaikan. Kita sadar bahwa Allah, apapun yang dia perbuat kepadaku, aku nggak akan dihisab sama Allah. Gitu. Jadi prinsipnya adalah yo wis. Kalau misalnya emang dia fitnah, berarti kan dosanya saya ditransfer. Ya kan? Kita bisa nanti untung ada akhirat. Ada prinsip begitu. Tapi kalau misalnya saat itu kita marah, jebret gitu, tak labrak aja, ya yang ada apa? Allah akan hisab perilaku kita itu. Gitu, makanya ada kontrol biar hawa nafsu ini kecenderungan untuk mengajak kepada keburukan dan kemaksiatan bisa ditekan. Jadi apa? Sebenarnya hawa nafsu ini pengennya adalah biasanya ya arahnya adalah duniawi. Sebenarnya boleh nggak Bu keinginan duniawi itu Bu? Boleh nggak? Pengen punya gamis bagus boleh nggak? Pengen punya sepatu bagus boleh nggak? Pengen kolo-kolo makanan yang tren gitu boleh nggak? Boleh asal halal ya? Boleh. Karena apa? Rasulullah sendiri pernah, ini adalah riwayat Muslim ya, ada seorang yang bertanya, sesungguhnya setiap orang yang suka memakai baju indah dan alas kaki yang bagus, apakah ini termasuk sombong? Seseorang itu nanya sama Rasulullah. Kemudian dijawab apa sama Rasulullah? Beliau berkata, sesungguhnya Allah itu maha indah dan mencintai keindahan. Kesombongan itu adalah, nih di highlight ya, kesombongan itu adalah menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Ini hadis riwayat Muslim. Ya, ketika kita sudah menuju ke menolak kebenaran, kalau kita ngasih tahu terus tiba-tiba, wah saya dari lah, malah tausiah gitu. Biasanya kadang-kadang begitu kan, ada yang kita nasihatin malah emosi. Ya kan Bu, ya istighfar. Jangan terus kita juga ikutan marah, ikutan muntah, jangan. Karena apa? Sekali lagi kalau kita dalam prinsip diri kita diingat adalah setiap perilaku orang lain kepada kita, kita tidak akan dihisab sama Allah. Insya Allah kita akan terus tegar gitu, berada di jalan yang udah sabar. Pernah dengar kan riwayatnya yang waktu itu sahabat didatengin oleh kaum kafir Quraisy saat itu. Sahabat itu duduk di sebelahnya Rasulullah. Kemudian si kaum kafir ini ngobrol tapi ngejelekin gitu loh Bu, julid. Ya pokoknya ngatain. Kata-kata yang pertama yang menyakitkan itu sahabat dia hanya tersenyum. Rasulullah tersenyum. Kemudian lagi masih begitu tersenyum, dia lagi ngomong lagi gitu, ngatain. Beliau masih tersenyum, sahabat masih tersenyum, Rasulullah pun tersenyum. Habis itu terakhir, karena kata-kata ini adalah kata-kata yang paling menyakitkan bahkan sampai menyinggung tentang Rasulullah, sahabat marah, muntah, bangun, marah langsung. Begitu marah, Rasulullah cemberut dan Rasulullah meninggalkan majelis tersebut. Akhirnya sahabat sadar, kok aku ditinggalkan kalau kanjeng Nabi? Diikutin, datang. Begitu ditanya, ya Rasulullah, mengapa engkau pergi? Akhirnya Rasulullah menyampaikan bahwa ketika pertama dan kedua kamu tidak membalas ejekan mereka atau kata-kata yang tidak baik dari mereka, malaikat itu tersenyum dan berada di sekelilingmu. Tetapi sekalinya kamu marah, malaikat itu pergi dan hanya iblis dan setan yang ada di sekelilingmu. Makanya Rasulullah pergi. Subhanallah ya. Jadi itu Bu, hikmahnya adalah kita itu harusnya bisa mengontrol. Biar apa? Hawa nafsu ini tidak terus-terusan menjadi momok pada diri kita. Tidak terus-terusan hawa nafsu ini memberikan tekanan kepada diri kita. Tadi kembali lagi, beli baju bagus boleh Bu, beli sepatu bagus boleh, siapa yang nggak boleh? Karena pernah di dalam sebuah riwayat juga disebutkan sahabat pulang dari jihad, kemudian dia tidak langsung pulang ke rumah kan, kemudian ditanya sama Rasulullah gitu, kenapa kamu nggak pulang dulu, saya mau ketemu sama sahabat saya. Tahu apa yang Rasulullah sampaikan?
Rasulullah menyampaikan begini, bergantilah pakaian. Ya, bergantilah pakaian dengan yang lebih baik. Maksudnya kita ketemu dengan saudara kita itu bajunya sing pantes. Kalau orang Jawa bilang ajining diris soko, ajining nyaliro soko busono. Nah, maksudnya itu adalah ketika kita berganti pakaian, kemudian Rasulullah menyampaikan, karena kamu akan bertemu manusia, dan ketika kamu memperbaiki pakaianmu, insya Allah manusia itu akan melihatmu. Artinya maksudnya melihat itu bukan dari segi ini, tapi biasanya Rasulullah itu kan tahu ya, fitrahnya manusia itu melihat sesuatu yang bagus, senang. Ya enggak? Kadang kita misalnya tiba-tiba saya pakai gamis si Sesa, mesti kan pertama kali ngelihat mesti abu wong suki gitu. Ya amin doanya. Tapi kan belum tentu siapa ngerti si Sesanya aku dari dilungsuri. Kan bisa jadi dilungsuri kan? Ya kan belum tentu. Nah makanya pakai pakaian yang terbaik. Tapi pakaian yang terbaik itu juga sesuaikan kepada kondisi diri kita. Ya, sahabat itu ada Mus'ab bin Umair itu kan wongnya ganteng, gagah, dia itu adalah pengusaha ya, saudagar kaya, pengusaha. Beliau itu yang disuruh diperintahkan oleh Rasulullah untuk ke Madinah duluan. Beliau seorang public speaker, diplomat ya, beliau diplomat ulung, seorang public speaker, dan bajunya beliau itu mewahal tuh. Mahal. Jadi sampai dibandingkan itu kalau misalnya dihitung itu bajunya sekitar 3 jutaan jubahnya. Jubahnya beliau 3 jutaan. Tapi di belakang itu sedekahnya beliau berapa Bu? 60 juta. Berarti kan artinya apa? Dia itu zuhud, bisa menempatkan di mana posisinya. Jadi biar kita terbebas, jangan ngikutin hawa nafsu, jangan cuma ngelihat matanya doang, jangan cuma ngelihat, kita lihat apa yang isinya yang dia bicarakan. Ya, sama seperti kita bersahabat pun, jangan sampai kita itu melihat hanya dari depannya, ya, dari luarnya saja. Jangan terus nanti tapi insya Allah di sini nggak ada MT Aziza ini, masya Allah ketemu saya dimanapun mesti nanya, barakallah. Ibu-ibu saya mohon maaf kalau muka saya inget, tapi kalau nama subhanallah saya nggak pakai Bu Ella mesti dilihat. Tak lihat, ya Allah Bu, saya kalau suruh ngapalin ini mungkin kekurangan saya ya, tapi ya semoga segera bisa diperbaiki. Untuk ingat-ingat nama itu sulit sekali. Jadi saya ketemu, ya Allah saya ingat, saya pernah ketemu di majelis ini tuh saya ingat, tapi kadang saya lupa nama. Mohon maaf ya Bu ya. Atau mungkin kalau di jalan pas papasan pakai motor, ya Allah, alhamdulillah saya diparingi meripatnya papat. Jadi kadang kalau di jalan tuh nggak terlalu jelas Bu. Ini kalau misalnya kan ada silindrisnya ya, tapi kacamata saya itu cuman minus. Jadi kalau di jalan, saya kalau nggak deket banget gini, goyang gitu, saya nggak tahu beliau siapa gitu. Mohon maaf ya kalau misalnya di jalan pas seperti itu. Nah kembali lagi, kalau yang namanya di dunia itu godaan kita itu sebenarnya gampang Bu. Harta, tahta, wanita itu kalau laki-laki. Tapi kalau perempuan biasanya harta, tahta, sama sesuatu yang indah. Senang buatan kalau perempuan itu kan gitu. Lihat iklannya skincare, kok cantik, pengen skincareannya bodoh. Padahal belum tentu cocok kayak kita. Terus apa? Lihat pakai bajunya bagus, pengennya pakai baju itu, padahal ditepake ke diri kita kurang pas. Sama kayak misalnya gini, saya itu kalau pakai yang apa itu namanya pad, mau soft pad mau yang pad tebal, kan kalau lihat ke orang mukanya jadi cantik ya. Saya nyoba ke saya kok nggak matching ya. Nah gitu loh Bu, karena apa? Godaan kita tuh sebenarnya cuma begitu. Godaan kita kan cuma itu Bu, harta, tahta, wanita. Wanita itu untuk pria, tapi kalau kita itu adalah keindahan, harta, tahta, dan semua yang berbau keindahan. Semua yang indah, semua yang bagus, wanita itu mesti pengen punya. Lah terus bagaimana caranya kita bisa mengontrol keinginan itu? Gimana caranya Bu? Satu kata aja. Nahan, boleh. Terus satu kata aja. Coba ini kuis satu kata. Bagaimana cara menahan hawa nafsu itu terus menggerogoti kita? Sabar, syukur. Terus berarti banyak ya. Puasa. Terus satu kata Bu. Ini semuanya benar jawabannya. Tapi kali ini saya mau membahas tentang taat.
ketaatan itu sebenarnya wujud dari kemerdekaan sejati. Kita itu sudah ridho, sudah ikhlas buat taat sama Allah. Ketika taat itu apa sih Bu? Taat itu kan kita menaati perintahnya, menjalankan perintahnya, dan menjauhi larangannya. Coba kita lihat pada diri kita sendiri, termasuk saya pribadi, sudah belum kita seperti itu? Kadang-kadang cuma rapopola sidik. Kadang-kadang kan godaan-godaan begitu, rapopola sidik. Berarti kita ingat lagi bahwa ternyata kita belum merdeka. Kalau misalnya tujuan kita hanya menggapai ridha Allah untuk menuju akhirat dan dunia dan akhirat yang baik, yang bisa mewujudkan pulangnya kita adalah husnul khotimah, ya kita ingat tujuan hidup kita apa. Karena apa? Sebenarnya ketaatan itu banyak Bu. Oh banyak toh Bu gitu. Ya kan, taat itu kan berarti segala sesuatu yang berada di dalam lingkup syariat, berada di dalam aturannya Allah. Syariat itu aturan Bu. Takutnya nanti kalau misalnya kita belum tahu artinya, ngomong sih kok ngomongin syariat materi banget. Syariat itu aturan yang dibuat oleh Allah kepada manusia. Jadi yang bisa membuat syariat itu hanya Allah. Ya, aturan Allah itu banyak. Apa aja aturannya? Menyangkut 3 hal. Dari tadi tiga aja terus ya, nggak apa-apa lah, ganjil pokoknya. Ya, menyangkut 3 hal. 3 hal itu apa aja? Yang pertama, hablum minallah. 3 hal itu bersangkutan dengan 3 hal itu yang pertama adalah hablum minallah. Berarti hubungan kita dengan Allah. Ada aturannya mboten? Sholat ada aturannya mboten? Ada syariatnya. Kan kita pengen sholih, jadi sholat subuh tak gawe 4 rakaat. Boleh nggak? Nggak akan diterima, nggak boleh. Ya udah, jatahnya sholat subuh 2 rakaat, ya udah. Mau ditambahin berarti tinggal nambahin ya sunnah ya, qobliyah gitu ya. Sholat qobliyah itu sebelum subuh itu insya Allah seperti memiliki dunia dan seisinya. Sugih banget kita tuh sebenarnya Bu. Allah sudah berikan itu kepada kita, tapi mau atau enggak? Nah itu tadi syariat, hubungan kita dengan Allah. Hablum minallah. Hablum minallah itu adalah ibadah-ibadah yang biasa kita lakukan. Sholat, puasa, zakat, sedekah, ya, haji. Itu adalah hubungan kita dengan Allah. Semuanya ada aturan. Kemudian ada hablum minanas. Hablum minanas itu 90% aturan Allah itu ada pada hablum minanas. Hubungan kita sama manusia apa aja sih Bu kira-kira? Muamalah, jual beli. Ya, jual beli sama teman boleh, tetapi Rasulullah kan mengajarkan kepada kita jujur apa adanya, gitu kan? Bahkan dagang aja diatur loh sama Allah. Dagang itu diatur, kan semua perkataan dan perbuatannya Rasulullah itu kan berdasarkan wahyu. Ketika ada pedagang, saat itu Bu, ini mungkin jadi pengingat kita juga ya. Ada pedagang itu mencampurkan antara roti yang sudah lembab dengan roti yang baru. Kemudian dicampur aja dalam satu wadah. Kemudian Rasulullah menegur, disampaikan bahwa jangan engkau campurkan dengan perbedaan kualitas. Intinya gitu. Jadi ini redaksinya saya yang ambil ya, tapi intinya adalah dengan perbedaan kualitas. Artinya apa? Kita nggak boleh Bu, misalnya kita dagang sayur nih misalnya, terus cabai kemarin udah yang bungki, udah layu-layu gitu, terus dicampur dengan cabai yang sekarang seger, terus diawol. Itu nggak boleh Bu, ternyata. Jadi singkirkan aja. Terus bagaimana kita mendapatkan keuntungan? Tetap dijual aja apa adanya, monggo, mungkin dengan harga diskon. Ya, mungkin ya bisa lah, itu bisa karena itu kan sebenarnya fikih kontemporer ya, maksudnya bisa didiskon dan lain sebagainya. Tetapi harga cabai yang bagus itu tetap dengan harga cabai yang baru. Sebenarnya Islam itu tidak akan membuat kita rugi kok, asal kita taat. Tujuannya apa sih kalau kita dagang? Jangan cuma sama manusia. Tujuannya kita juga berdagang dalam tanda kutip dengan Allah. Ya kan? Pengennya apa? Dapat berkah kan Bu? Sekarang untung ibu 100.000, tapi nggak dapat berkah. Tapi kita untung 1.000, tapi ada keberkahan. Berkah itu tujuannya akhirnya apa? Kesehatan itu berkah dari Allah. Rezeki itu bukan cuma berbentuk duit. Kadang kita boleh rezeki, padahal rezeki itu selalu datang setiap hari. Kita bisa bernafas aja rezeki. Jadi benerin aja. Yuk kita cari nafkah misalnya. Ya kan? Gitu ya Bu ya. Kemudian ada satu lagi Bu, kan tadi 3. Hablum minallah,
Hablum minan nas, satu lagi apa, Bu? Ayo, betul. Hablum min nafsi. Hablum min nafsi adalah hubungan kita dengan diri kita. Nafsi, diri kita. Ada aturannya, boten. Diri kita tuh apa sih contohnya? Makan. Yang kita makan ini halal atau haram? Itu kan ada aturannya. Makan pakai tangan apa, Bu? Kanan. Ada aturannya, boten? Ada, Rasulullah yang ngasih. Makan pakai bismillah sebelum makan. Duduk. Karena apa? Yang makannya berdiri itu cara makannya setan, begitu kan? Rasulullah nyampaikan. Kemudian apa? Minum pakai tangan kanan. Kalau bisa mau nyontoh Rasulullah ya 3 tegukan. Minum dalam 3 tegukan, gitu kan? Itu Rasulullah yang menyampaikan. Kemudian apa lagi? Berpakaian. Muslimah itu berpakaiannya diatur, boten? Diatur, nutup aurat. Ya, nutup aurat dalam seluruh kegiatan kita, tutuplah aurat kita. Jangan karena mungkin lagi lomba ini ya, mungkin harus ada sedikit koreksi gitu. Ada lomba 17-an tapi lombanya aerobik. Kayak nang lapangan. Terus kelambine meleketan belakang 3M meleketan belakang makbiuk gitu. Gerak sini saya getar 3 skala Richter. Dan itu semua ketok semua, kelihatan semua, subhanallah. Saya kadang tuh nutup gini, ya Allah ini konsepnya kepiye gitu. Gak gitu konsepnya gitu kan ya. Jadi kita melihat menutup aurat itu ada aturannya. Ada gak aturannya? Gak boleh ketat, ya kan? Harus longgar, betul gak? Lah kira-kira yang pakai aerobik untuk pakai baju meleketat baju senam ini sesuai aturan belum? Belum. Kalau alasannya ya disesuaikan dong, special occasion misalnya. Ya mau aku senam, aku kita nganggo gamis misalnya. Ada yang protes gitu. Kan aturannya menurut siapa? Oh, barakallah. Aturannya menurut siapa? Menurut Allah. Kembali lagi bahwa aturan kita adalah aturannya Allah. Gitu? Enak kalau aturannya itu sudah kita taat. Nah itu tadi bentuk taat, Bu. Walaupun dunia meminta kita berbeda, walaupun dunia meminta kita special occasion, gitu ya, ya kita tetap gunakan sesuai aturannya Allah. Emang masalah, Bu, kalau kita aerobik pakai gamis? Kan enggak. Ya obah-obah wae, malah lebih kemeringat. Siapa tahu malah kalorinya lebih banyak kebakar. Gitu, enggak masalah. Sekarang gamis yang pakai bahannya kaos banyak tuh, baju-baju longgar bahannya kaos banyak tuh, gitu. Oke, jadi artinya apa? Dalam lingkup syariat itu semuanya ada syarat-syaratnya, ada aturan-aturan Allah yang harus kita jalani. Hablum minallah, hablum minannas, dan hablum minafsi. Kenapa saya sebutkan 3 itu? Karena ketika kita sadar dalam mengupayakan ketaatan, otomatis kita diberi petunjuk untuk selalu istiqomah. Ini ada upaya. Yang namanya hidayah itu dijemput. Kalau ditunggu itu angkot. Lah ya, yang ditunggu itu angkot. Hidayah itu dijemput. Ibu-ibu pengen bisa solihah, jemput apa? Tanda-tanda dari Allah. Tanda-tandanya apa? Ibu, kalau misalnya hadir ada flyer pengajian, itu bisa jadi hidayah dari Allah. Petunjuk yang kadang-kadang kita ngelihatnya apa? Aku untuk hidayah tak ngajinya esok baik gitu. Padahal hidayah setiap orang itu pasti dikasih sama Allah. Cuma kita peka atau tidak. Kalau ibu-ibu semua di sini sudah ngaji, insya Allah sering datang ke kajian ilmu, nyandu. Mesti nyandu, pengen datang kapan ya ada lagi, atau mungkin malah justru di bawah alam sadar kita itu sudah kayak menjadwalkan, bener nggak? Aku cuma ono kajian Azizah mau diajak pergi mesti sudah nggak mau, mesti sudah ada bloknya. Aku kajian Azizah, bener betul Bu? Otomatis, karena apa? Insya Allah itu adalah hidayah dari Allah. Taat itu kan kita istiqomahkan, jemput. Taat itu kan manut, itu kan kita istiqomah dulu, baru kita bisa menjemput hidayahnya Allah. Hidayah itu apa sih? Yang kita minta itu apa? Hidayah taufik kan? Iya kan? Taufik itu apa, Bu? Kemudahan. Kemudahan untuk apa? Kemudahan untuk
menjemput yang Allah ridho. Termasuk sebagai apa? Tolabul ilmi, menuntut ilmu ini kan hidayah. Gak semua orang loh Bu bisa sadar bahwa saya wajib untuk bertolabul ilmi, saya wajib ngaji. Gak semua orang sadar. Karena apa? Kadang-kadang kita tidak melihat tanda-tanda dari Allah. Ya Bu? Bu? Menora ngantuk, ya kan? Itu tadi ketika kita memahami ada lingkup-lingkup syariat dari hablum minallah, hablum minnafsi, dan hablum minannas, berarti kita sadar ada aturan Allah dari mulai kita melek bangun tidur sampai kita tidur lagi, dari kita sebagai hamba sampai dengan kita sebagai tetangga, dari kita sebagai ibu rumah tangga sampai dengan kita sebagai ibu-ibu yang biasa-biasa aja. Semuanya ada aturannya. Ya, artinya apa? Ketika kita tahu bahwa akan ada hari setelah kematian kita, ada kontrol. Berarti tekanan-tekanan yang ada di diri kita atau kemerdekaan-kemerdekaan itu kita juga yang ciptakan. Karena judulnya adalah merdeka dari hawa nafsu dunia, berarti kita harus punya poin-poin. Ya kan? Poinnya adalah apa? Poin yang pertama, biar kita terhindar dari menjadi budak dunia atau terbelenggu dengan hawa nafsu dunia. Tujuan yang pertama adalah fokus kepada tujuan. Manusia itu secara fitrah butuhnya motivasi. Wanita itu adalah makhluk hormonal, betul? Kita kalau mau apa-apa harus diberi semangat. Semangat kakak, pagi-pagi bismillah aku semangat gitu. Hectic day, waduh kudu nulis statusnya. Gak apa-apa, boleh. Karena manusia, wanita itu kan makhluk hormonal. Kudu dikasih semangat, bener mboten Bu? Awake dhewe wis kesel, wis rumek, wis apa, tiba-tiba suami datang. Masya Allah, bojoku ayu tenan. Padahal ini wis mampu berambang, nganggo daster doa apa sing bolong kanan dipeniti sini bolongnya jebule nang kiwa. Tapi suami tiba-tiba datang ngomong, Masya Allah sayang, ayu nih gitu. Hilang kesel-keselnya, betul. Kayak tadi saya tuh rumek banget isu-isu karena lagi hari yang ketiga itu lumayan agak pusing ya, halangan kan. Tiba-tiba, ayo mau mana gitu, dia pergi pulang-pulang bawa Kiranti, Masya Allah gitu. Jadi gak jadi lemes saya. Kamu hari ini mau kemana? Mau ngisi ke Aziza. Ya udah, ini diminum dulu. Masya Allah. Itu namanya suami act of service. Ada suami juga ada yang biasanya dia senang memuji gitu. Nah itu kan sebenarnya ya dunia aja Bu. Udah gak usah dibahas yang itunya. Balik lagi Bu. Ya saya. Biar kembali fokus kepada tujuan kita. Kita butuhnya itu biasanya adalah motivasi, ya kan? Kalau kita butuh motivasi, berarti kita harus tahu tujuan kita. Biar memotivasi diri kita. Motivasinya apa? Tujuan kita apa Bu? Ibu tujuannya hidup buat apa Bu? Suge? Hah sih? Apa? Ayu, langsing, putih. Ayu, langsing, putih, bening, bihun Bu. Lelai kan? Bihun, putih, bening, ayu, langsing, berkilau. Wah, kan? Enggak. Atau apa? Putih, menghangatkan, rice cooker. Ayo dong, ditanya loh tujuannya mau apa? Tujuannya mau apa Bu? Surga. Berarti tujuan kita akhirat. Kalau tujuan kita akhirat, kembali dulu ke visi misi kita. Kalau untuk menemukan visi misi kita harus tahu 3 hal. Telu meneh. Ditemu aku temu di pinggir. Kita harus menemukan 3 hal. Apa Bu? 3 hal itu kita harus sadar. Namanya 3 pertanyaan. 1, dari mana kita berasal? Dari mana Bu? Allah. Berarti kalau kita sadar kita dari Allah, taat sama aturan Allah lebih mudah. Yang kedua, kita dari mana Bu? Dari mana kita? Yang pertama dari mana kita berasal. Yang kedua, untuk apa kita diciptakan?
Ini kita harus sadar dulu pertanyaan ini. Bisa kebongkar dulu sama 3 pertanyaan ini, baru kita bisa menentukan visi dan misi. Tujuan kita akhirat itu, tujuan kita surga. Tapi pas ditanya gimana cara masuk surga, boyo, yang penting aku Islam gitu. Nggak iso. Sama seperti ketika ditanya, kamu mau kuliah di mana? UGM. Caranya ujian piye? Orang ngerti. Lebih yang UGM. Kan gitu. Nah, makanya kita harus paham sama pertanyaan dulu. 1, dari mana kita berasal? Yang kedua, untuk apa kita diciptakan? Ketika kita diciptakan ada dalam surat Az-Zariyat, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa ma khalaqtul jinna, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia illa liya'budun, illa kecuali liya'budun, beribadah kepadaku. Artinya kita beribadah. Dimensinya balik itu tadi Bu, yang 3 tadi, hablum minallah, hablum minannas, dan hablum minafsi. Jadi ibadah kita itu akan dihitung dan dipertanggungjawabkan berdasarkan dimensi-dimensi itu tadi. Masya Allah ya. Jadi Allah itu udah ngatur sedemikian rupa, sehingga apa? Sehingga makhluknya itu bisa kembali dalam keadaan fitrah. Setelah kita udah tahu di dunia kita ini suruh apa, terakhir kemana Bu? Akan kemana kita setelah mati? Kemana Bu? Yakin langsung surga? Masih panjang perjalanan kita, Besti. Masih ada alam kubur. Dari alam kubur itu kita masih nanti ditunda Bu sampai dengan kiamat. Dari kiamat masih ada padang mahsyar. Daripada mahsyar masih ada hari penghakiman. Dari penghakiman baru kita masuk ke siratal mustaqim. Timbangan kita berat kanan apa berat kiri? Kalau kanan itu adalah pahala, kiri itu dosa. Dan itu kita menyeberangi, itu kan gambarannya ya. Kita sendiri kan belum pernah ada yang lihat. Gambarannya di dalam Al-Quran itu kita menyeberangi seperti jembatan yang dibelah 7 rambutnya. Rambut dibelah 7, satu helai rambut dibelah 7. Mampu nggak kira-kira? Yang bisa menyelamatkan kita itu ya cuma amal. Ketika kesadaran kita tahu bahwa setelah hidup itu ada mati, setelah mati itu ada hidup yang lebih abadi. Nanti keabadian itu ada makanya kalau misalnya kita mendoakan jangan moga-moga masuk surga ya, boten dereng. Husnul khotimah, kemudian mendapatkan rahmat Allah. Rahmat itu kan kasih sayang Bu. Gimana kita bisa disayang sama Allah tapi kita jauh dari aturannya Allah? Coba. Gimana kita bisa disayang? Taruh kata beginilah, nggak usah ke Allah dulu, ke suami aja dulu. Gimana kita bisa disayang sama suami kalau tiap hari kita peremut, mabuk berambang, misal-misal gitu. Langsung istighfar. Iya, gimana coba suami mau sayang? Kalau misalnya kita pernah peremut, ditakoni boksol, yang bekas kakiku nanti kulit cewek, yang kelambiku sing warna kayak lo, yang sing coklat kayak lo, yang gue itu mau berima, orang mau mulut. Gue liat rasa sendal, kayak lo yang sendalku sing sijine kayak lo yang, gue nggak salah sendal gue ulo mas makal nih. Coba bayangin suami dikatain begitu, pergi Bu cari yang lebih lembut di luar. Gimana mau kita disayang? Sama kembali lagi bahwa apa? Walaupun Allah itu tidak bersifat seperti manusia, tetapi Allah itu kan akan menurunkan rahmatnya ketika apa? Umatnya taat, kita manut. Coba bayangin kalau kita nurut, suami bilang, ya pokoknya jam itu omage, tapi aku ngaji nang Aziza itu yang itu. Paling ini jam berapa? Ya insya Allah jam 10 kok hai, dengan jam 11 lagi. Tapi menurut anaknya, gitu. Taat sama suami, insya Allah suaminya sayang, ya wes tak suaminya. Coba romelnya. Enak disayangi, enak itu rahmat. Kalau rahmat Allah juga begitu. Kita masuk surga itu bukan karena apa amalan-amalan kita, bukan karena sholat kita Bu, tapi karena rahmat Allah. Emang yakin sholat kita diterima sama Allah? Kadang lagi Allahu Akbar, ya Allah, ini urung diceklek lagi kan, ya Allah adik ngompol, ya Allah kayak mau kasih, ya gitu Mami. Aku ngomong diri sendiri dulu. Itu loh. Nah artinya apa? Kita fokus
dari mana kita berasal, untuk apa kita hidup, dan akan kemana kita setelah mati, itu kita punya tujuan, punya akhirat. Oh, aku pengen timbangannya, oke. Yang apa banyaknya? Yang pahala. Kalau yang pahala berarti apa? Berarti kalau misalnya kita pengen pahala, ya banyakin amal sholih. Amal sholih itu balik lagi, bukan cuma perkara sholat, zakat, puasa, bukan. Ada ya hablum minallah, hablum minannas, hablum minafsi. Cara kita berpakaian, cara kita ngomong sama orang. Coba Bu, kalau misalnya saya bilang, Assalamualaikum, kabarin apa? Ya biasa otak lo ya. Enak nggak? Cuma ngomong, kan mesti gitu kan, kita bingung. Tapi kalau Assalamualaikum Ibu, Masya Allah, apa kabar? Seneng gitu, kita merasa diuang kayak itu aja bisa menimbulkan pahala-pahala yang banyak. Dari apa? Tersenyum. Sedekah yang paling kecil adalah tersenyum. Lo enaknya Islam yo mesem tok lo ono pahalane. Mesem tok lo Bu. Ning yo ora mesem-mesem. Obat teh. Ya, akhirnya apa? Ketika kita fokus kepada tujuan, kita berusaha menjauhi godaan, mendekati ketaatan. Itu baru poin 1. Insya Allah cukup ya. Sampai setengah 10 ya Bu ya. Oke, 15 menit lagi insya Allah. Yang kedua adalah poin yang kedua, Allah dulu, Allah lagi, Allah terus. Tempatkan tawakal kita dengan benar. Ya, tempatkan tawakal kita dengan benar. Jangan berpikir bahwa semua itu karena usaha kita. Kita sukses, kita bahagia, kita menang, kita apa segala macam lomba menang, bukan karena kita. Tapi tempatkan semua adalah sebagai Allah dulu, Allah lagi, Allah terus. Kenapa Allah dulu? Biar kita sadar kita adalah makhluk lemah. Tanpa kekuatan Allah, kita tidak akan jadi apa-apa. Makanya ketika kita mau keluar rumah berusaha, Bismillahirrahmanirrahim, Allah la haula wala quwata illa billah. Kita tuh mohon sama Allah, minta dilindungi, dimudahkan, karena saya bertawakal ya Allah. Dari berangkat sampai dengan pulang. Tawakal kita apa? Saya pengen menuntut ilmu, dimudengke, dihujamkan ke hati kita, biar saya itu bisa menjalankan perintahmu, bisa menjalankan ketaatanku untukmu, dan bisa terbebas dari belenggu dunia. Kan gitu. Tawakal itu kan Allah dulu. Nah, ketika kita lagi berjuang nih misalnya, kemudian Allah terus, Allah lagi itu berarti tawakal kita letakkan di mana? Saat sedang berikhtiar, saat sedang berusaha, berkegiatan, Allah terus. Jadi apa? Ketika kita usaha, misalnya ada yang jadi guru, ada yang jadi pedagang, misalnya ada yang jadi ibu rumah tangga. Ketika nyapu, kan saat nyapu nih, tujuan kita nyapu buat apa? Nyapu tuh mubah hukumnya, mubah. Tapi kemubahan itu bisa mendapatkan pahala dengan apa? Ketika kita ingat Allah. Oh, Allah itu menyukai keindahan, Allah menyukai kebersihan. Aku tak nyapu omah, walaupun mubah, tak sapu men aku itu pahala. Kan Allah lagi. Nanti Allah terus. Artinya apa? Allah terus berarti tawakal kita letakkan berada di sebelum, di saat, dan sesudah. Jadi pas ketika usaha kita dihargai orang lain, kita tidak akan sombong. Aku gitu, nggak akan. Karena apa? Sadar bahwa ada Allah yang punya kuasa terhadap segalanya. Jadi nggak akan misalnya, ya ampun kamu itu ranking 1 apa segala macam. Aku nggak akan. Karena kalau misalnya kita ingat itu ada Allah di sebalik itu, ya setelah usaha kita akan sadar tidak akan ada kesombongan pun. Kalau ternyata kegagalan yang kita dapat, kita tidak akan putus asa, lokro, nggak mau ketemu orang dan lain sebagainya. Karena apa? Kita sadar bahwa kegagalan itu bentuk lain dari kasih sayang Allah. Gagal itu nggak apa-apa selama kita sadar bahwa kegagalan itu adalah kebaikan yang selalu Allah berikan kepada kita. Ditunda bahagianya kita. Serius, ditunda bahagia kita sama Allah. Karena apa? Yang baik menurut kita belum tentu baik menurut Allah, tapi baik menurut Allah pasti terbaik untuk kita. Jadi artinya ketika kita sudah sadar Allah dulu, Allah lagi, dan
Allah. Kalau sudah begitu, kita otomatis menuju ke poin yang ketiga, taqarrub ilallah. Apa itu taqarrub ilallah? Betul sekali, mendekat. Taqarrub itu dekat ya ilallah, kepada Allah. Jadi taqarrub ilallah itu adalah mendekatkan diri kepada Allah. Gimana cara kita mendekat? Kalau di hadapan manusia itu kita rendah hati, kalau di hadapan Allah rendah diri. Sadar diri kita di hadapan Allah itu cuma hamba. Kita itu cuma hambanya Allah. Kita itu hidup diawasi Allah. Kita hidup dari fasilitasnya Allah. Masa? Nah iya, ibu napas dari siapa? Oksigen dari siapa? Jantung berdetak dari siapa? Bisa nggak kira-kira di offin sebentar aja? Sebentar aja, 2 detik. Wes rasa susu 2 detik aja. Langsung RGB. Kan gitu. Ya kan? Artinya apa? Bahwa ketika kita sadar bahwa kita adalah hamba Allah, tindak tanduk kita diawasi oleh Allah, dan seluruh perbuatan kita itu akan mendapat balasan dari Allah, insya Allah kita fokus juga untuk mendekat kepada Allah. Jauh dari yang namanya hawa nafsu yang akan mengontrol kita. Kita itu punya kemerdekaan di dalam diri kita. Ya, kemudian apa? Yang keempat, hati-hati terhadap kemaksiatan. Bu, ya, hati-hati terhadap kemaksiatan itu adalah apa? Pola maksiat dan pola taat itu sama. Caranya iblis sama caranya malaikat itu sama. Coba kita lihat sama-sama. Bedanya taat sama maksiat itu kalau yang satu itu menjerumuskan, yang satu itu mengangkat derajat. Benar? Taat itu kan mengangkat derajat kita, karena derajat kita adalah takwa. Ya, kalau misalnya yang kita nggak taat atau maksiat itu kan berarti menjerumuskan. Polanya sama, coba kita lihat sama-sama. Kalau misalnya awalnya kita cuma ya Allah, dalam hati kita tuh cuma pengen, ya udahlah aku iseng aja lah datang ke MT Azizah, daripada ngopo, rumah udah selesai, beres-beres udah selesai, anaknya sekolah, taruh ngopo dah mama. Awalnya iseng, habis itu ternyata masya Allah, Allah turunkan, ini kan taman surga bu, majelis ilmu tuh taman surga. Ibu, jangan dikira ini kosong tuh, enggak bu, ini malaikat. Ribuan malaikat itu datang ke taman-taman surga. Ketika ditanya di manakah taman surga ya Rasulullah, taman surga itu adalah kajian-kajian ilmu. Masya Allah. Jadi apa? Mungkin ibu awalnya ini pola taat dulu ya. Awalnya cuma coba-coba datang ke kajian majelis taklim Azizah misalnya. Datang ke Azizah, kok ujung-ujung, lah berjumat, kok tiba-tiba ngelihat polanya, teman-teman kok pada pakai gamis, terus kerudung, yang tadinya masih kayak kulkas, buka tutup, kerudungnya masih kayak kulkas ya, buka tutup, akhirnya apa? Istiqomah kerudungnya, lah kok ternyata nyandu, ya kan? Nyandu, yang namanya ilmu itu nyandu bu. Makin kita tahu, makin kita merasa haus. Pengen terus, itu namanya keberkahan. Salah satu tolak ukur keberkahan ilmu itu adalah apa bu? Nancep dan merubah diri kita, kemudian kita bisa menyampaikan untuk merubah orang lain. Itu berkah. Artinya apa? Tolabul ilmi yang didapat di sini ini kan ilmunya Allah, bukan ilmunya saya bu. Ilmunya Allah. Kalau Allah ridho, Allah tancapkan ke dalam diri kita, merubah polanya kita, merubah caranya kita. Itu Allah kalau Allah ridho. Jadi apa? Itu pola taat itu kan jelas ya. Terus tiba-tiba begitu ilmunya sudah lumayan banyak, kita percaya diri, aku tak nyantri, belajar kitab, belajar bahasa Arab dan lain sebagainya. Ketemu ternyata jebule kok wes dadi ustazah. Masya Allah. Lah itu pola taat. Awalnya cuma coba-coba, akhirnya pengen datang, akhirnya istiqomah, akhirnya nyandu, akhirnya bisa membagikan ilmu yang kita dapat. Barakallah. Itu artinya ilmunya ada keberkahan. Karena keberkahan itu harus merubah diri kita. Ya, berkah itu, ilmu itu merubah diri kita. Jadi pulang dari sini, makanya kalau bisa ilmu itu dicatat.
seperti buruan. Ya, Ali bin Abi Thalib menyampaikan ilmu itu seperti buruan. Jadi apa, kalau kita berburu kan dicancang buruan ini. Untuk buruan itu tidak lepas, itu kan berarti diikat. Nah, cara mengikat buruan kita itu adalah dengan dicatat. Nah, nanti kalau kita lupa dilihat lagi, itu kan terus nanti mengingatkan kita. Itu salah satu kunci untuk istiqomah dari ilmu. Jadi ngaji pengkopang-kapeng bola-balik tetap bisa menghasilkan perubahan terhadap diri kita, dan insya Allah bisa menghasilkan perubahan kepada orang lain. Kemudahan bertolabul ilmi ini kan juga sebuah hidayah dari Allah gitu. Makanya kita akhirnya apa, ketika kita tahu kita istiqomah, ada dalam Quran surat Hud ayat 112, maka tetaplah di jalan yang benar sebagaimana engkau, ini Nabi Muhammad ya, telah diperintahkan. Kemudian begitu pula orang-orang yang bertobat bersamamu, janganlah engkau melampaui batas, sesungguhnya Dia Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Iya, Hud ayat 112. Artinya apa? Di sini diperintahkan kita itu istiqomah, pegang terus. Iman ini paling nikmat. Kenikmatan tertinggi itu bukan kekayaan. Kekayaan itu disebut sebagai kenikmatan yang terendah. Ya, di dalam Islam kekayaan itu sebagai kenikmatan terendah. Kalau memang misalnya kaya itu terus pasti masuk surga, Bilal mungkin nggak akan masuk surga. Bilal itu cuma budak loh, tapi sandalnya terdengar di surga. Artinya apa? Kekayaan itu adalah ujian paling rendah dari hamba. Itu. Makanya kenapa ada surat Hud ayat 112, biar kita itu tetap di dalam ketaatan, tetap di dalam taubatnya kita. Taubat yang diterima itu taubat apa? Taubatan nasuha. Artinya apa? Taubat mohon ampun dan tidak diulang. Makanya kemaksiatan jangan sampai kita ulang gitu. Minta terus sama Allah dijaga dari itu. Ya, itu baru pola taat. Perbandingannya adalah pola maksiat. Kalau tadi saya bilang pola taat sama pola maksiat itu adalah sama, benar nggak sama? Tadi kan ngaji, sekarang ini tutup kerudung. Sekarang tren kerudung itu kan banyak ya. Sing dari disampir terus pakai pasmina, nggak pakai tipu, ya kan? Cuma digini terus diikat-ikat gitu. Bilangnya apa? Kerudung Timur Tengah, kerudung Turki, semua penonton, ya kan? Akhirnya kok melihat di medsos bagus gitu, melu. Akhirnya apa, yang tadinya sudah panjang diikat, yang tadinya diikat akhirnya nggak pakai peniti, diselampir lagi. Habis itu akhirnya apa? Halah ribet gitu. Ngelihat baju apa? Misalnya ngelihat trennya lagi baju apa jenis? Sing metek-metek itu. Crop top ya. Gen Z mesti. Baju metek-metek itu apa tuh? Iya, itu kalau dibilang metek-metek dah munggah ngene udele ketok, ngene ora pas gitu kan. Jadi badannya jalan begini. Lah iya toh, bajunya ki metek-metek toh. Lah, dulunya masih oke pakai ikut tren, pakai baju metek-metek masih ada mansetnya. Lama-lama alah ribet sumuk nganggo manset, akhirnya baju metek-metek tanpa daleman. Baju metek-metek tanpa daleman kudu ngadi orang wangun. Akhirnya kan gitu. Akhirnya apa? Lepas, bubar. Ya enggak? Bahkan kita ngelihat siapa kemarin tuh yang di nikahannya Luna Maya. Itu kan udah diprediksi sama orang-orang. Alah bentar lagi lepas, benar ya? Pola kasih itu kayak gitu. Sama dengan pola taat. Awalnya coba-coba. Makanya kita hati-hati. Gitu loh. Hati-hati karena apa? Karena setan itu selalu berusaha bisik-bisik. Makanya kenapa dalam surat An-Nas ada yang namanya waswisu fi sudurinas. Bisik-bisiknya dari siapa? Dari setan golongan manusia dan jin. Setan itu sifat. Jadi mesti apa? Setan itu dekat, bisik-bisik. Iblis itu bisik-bisik mesti. Karena apa? Karena kita gampang tergoda. Itu sifat manusia. Gimana bentengnya? Gimana caranya bentengnya? Selalu mengingat Allah, hati menjadi tenang. Itu bentengnya. Makanya kenapa ada yang namanya benteng hidup, benteng diri. Setiap hari ada zikir pagi, zikir petang. Karena perubahan diri itu dari pagi ditutup petang. Petang itu kan perubahan siang ke malam. Malam itu nanti makanya ada pagi, itu kan dari perubahan malam ke siang. Makanya kita minta perlindungan, zikir.
zikir yang diajarin dan lain sebagainya. Itu semua bisa diucapkan. Makanya itu kalau misalnya kita telaten ya, istiqomah. Zikir itu gak harus kita habis sholat. Memang paling afdal habis sholat ya, istighfar paling afdal habis sholat. Tetapi itu bisa dilakukan dimanapun. Nah terus kalau kita lagi gak sholat, apa ya zikir kan gitu. Nah itu sebenarnya kan godaan kita di situ. Jadi ada keistiqomahan di situ. Makanya apa? Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, jika kita tidak disibukkan dengan taat, pasti kita disibukkan dengan maksiat. Nauzubillah. Makanya apa? Sibuk, Bu. Sibuknya apa? Kalau lagi nggak kajian, lagi isa-isa, ya Ibu sibuk boleh. Tapi isa-isa ini bisa nggak berpahala? Zikir, istighfar. Istighfar itu kalau kata Umar bin Khattab, istighfar kapanpun. Kapanpun kamu istighfar, dimanapun. Karena kita tidak pernah tahu istighfar yang mana yang diterima oleh Allah. Bisa jadi istighfarnya kita lagi nyuci piring, itulah yang diterima sama Allah. Atau istighfarnya kita lagi nyapu, itu yang diterima sama Allah. Atau istighfar kita lagi ngeslah motor, astagfirullahaladzim, bisa jadi loh. Justru itu paling tawakal kan, karena ngeslah orang itu loh. Bisa jadi itu kita nggak tahu, wallahu a'lam. Ya, makanya sibukkan diri dengan taat. Ya, sibukkan diri dengan taat. Soalnya kalau kita tidak sibuk dengan taat, pasti kita sibuk dengan maksiat. Itulah setan. Ya, kemudian yang poin berikutnya, banyak mengingat kematian. Ini poin terakhir insyaallah ya. Sudah hampir selesai. Banyak mengingat kematian. Banyak nggak Bu kalau ayat-ayat di dalam Al-Quran menunjukkan tentang kematian? Ya, banyak. Ada quote-quote, ada juga riwayat-riwayat hadis ya, itu yang menyebutkan tentang kematian. Ada surat Al-Ankabut ayat 57 yang kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Di situ dilanjutkan, summa ilaina turja'un. Kamu akan dikembalikan. Kamu kembali ke mana? Ya kepada pemilik kita. Kita tuh jangan kepedean deh Bu. Orang kita tuh masih utang semua sama Allah. Kita itu cuma dititipi badan. Jadi jangan sembarang-sembarang. Aku rasa senang irongku pesek. Operasi lain. Gak bisa itu Bu. Karena kita akan kembalikan dalam keadaan kondisinya utuh. Sudah. Ya, jadi terima. Kadang ya, coba deh Bu perhatikan yang sudah beroperasi. Karena ini kenapa saya singgung ya, takutnya ini sudah mulai dinormalisasi, terutama media sosial. Artis-artis Indonesia sudah banyak dan mereka nggak malu untuk mengatakan mereka operasi. Dulu Krisdayanti itu operasi nggak mau ngaku. Sekarang pede dia. Saya banyak yang ngikutin, bahkan siapa yang mukanya tadi cantik banget seperti Denada. Saya kira rupanya podo kalau lu cinta Luna. Gitu. Nah iya. Karena apa? Ciptaan Allah dengan ciptaan manusia mesti beda. Allah itu sudah ngasih presisi. Komposisinya podo, walaupun alis kita kadang-kadang jonjing. Alis kita kadang-kadang ngalis yang siji kok jonjing gitu. Gak apa-apa, alis jonjing itu mesti akan ada hikmahnya. Siapa tahu kepala bagian kita di sini tuh agak dekok misalnya. Keringet ya, keringetnya lebar. Lah alis yang jonjing ini melindungi mata kita. Benar. Kadang nggak sadar tuh kita. Kita melihatnya mesti alisku jonjing, gitu. Mesti gitu. Halo, tak sulap alis banget gambar rasa alisa ke jan. Wanita kayak alis dikerok, berarti kerok di tato, digambari karena pipi tuh. Astagfirullahaladzim. Ya, jangan gitu, nggak ada. Yang di sini nggak ada, sini bagus semua. Ya, amin. Ya Allah ya. Nah itu tadi. Jadi apa? Banyak-banyak mengingat kematian. Karena apa? Yang bernyawa itu pasti akan merasakan mati. Kita tahu nggak Bu kita mati kapan Bu? Bisa jadi kita lagi bernafas, itu mati. Bisa. Iya kan? Bahkan siapa dari Ustadz dari Sulaiman tuh sampai bikin lagu. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati. Mati semua Bu. Kalau udah mati apa? Ini semua dibawa. Gimana kecantikanmu, bulu matamu, maskaramu, oh ya digawa. Si sesamu mau ya digawa. Kalau kita mengingat kematian, artinya kita itu gak akan berlebih-lebihan Bu dalam hidup.
Banyak teman saya itu, ya seusia saya, kemarin saya juga dikabarin ya, teman kuliah meninggal. Dia tuh sehat sekali. Bahkan dulu dia fashion show, dia model kesehatan dan lain sebagainya. Meninggalnya kenapa? Leukemia. Sekarang orang kanker itu gampang. Subhanallah ya. Orang kanker itu gampang, tiba-tiba cuman gara-gara pertama gatal-gatal, kanker kulit. Pertama teman saya itu kena kanker darah ya, leukemia. Itu asalnya itu ternyata malah dari skincare. Iya, awalnya autoimun Bu. Jadi skincare yang mungkin standar ini tinggi atau saya kurang ngerti juga ya, bukan dunia kesehatan gitu. Tapi awalnya teman saya bercerita. Jadi makanya kita hati-hati gitu. Boleh nggak pakai skincare? Boleh. Ya, tapi dilihat gitu. Maksudnya jangan kalau segala sesuatu yang instan itu kan biasanya bermasalah ya. Nggak ada sesuatu yang instan, ya kan? Makanya apa gitu? Makanya ketika kita mengingat kematian, kita nggak tahu kapan kita mati, akhirnya kita nggak berlebihan. Kemudian apa? Ada di dalam hadis riwayat Tirmizi, perbanyaklah mengingat pemutus kelezatan atau pemutus kenikmatan, yaitu kematian. Ketika kita lagi ketawa-tawa, bisa nggak kita mati? Ingat mati. Kita lagi ngece kan cantik misalnya, ngerti enggak? Ya kan? Perempuan tuh kadang-kadang gitu Bu. Begitulah kita tuh. Kalau udah satu kata kuncinya tuh. Kemudian kalau mau pikir mas ini di tengah keramaian, duduknya sudah begini, seksi Ji. A1 informasinya valid. Nah itu loh, itu yang kadang kita tidak sadar. Jadi kalau misalnya pas kita lagi jangan, kita ngomong aja misalnya mau bercanda gitu ya, wes tolak orang sama ngomong dia aneh baik gitu. Ya kita bercandain temennya gitu ya, karena kadang kalau kita ngingetin langsung dengan dalil dilarang bergibah, mental itu kadang-kadang kan, karena apa awam. Ya insya Allah kalau yang di Aziza ini karena sudah terbiasa ngaji, jadi ketika mendapatkan nasihat, kita kan hidup wajib menasihati. Ketika mendapatkan nasihat itu kan dakwah, itu kan nasihat. Jadi ketika kita menasihati, langsung paham, langsung ingat pada diri, karena itu tadi taqarrub ilallah, kita dekat sama Allah. Ya. Kemudian apa? Ada lagi, barang siapa yang menjadikan kematian di hadapan kedua matanya dan dia tidak peduli dengan kesempitan dunia atau keluasannya, dia adalah pribadi yang baik. Hadis juga disebutkan, Masya Allah. Jadi artinya apa? Kita tidak silau ketika kita mengingat kematian. Hikmahnya apa? Membantu seseorang atau diri kita bersikap lebih zuhud. Zuhud itu kita nggak terikat duniawi. Artinya gini, zuhud itu bukan berarti terus kita nggak pakai baju bagus, enggak, tapi disesuaikan. Ketika dunia itu sedang nyamperin kita dengan berbagai kemewahannya, kita berada di dalam porsi yang kita sadar itu pilihan. Ya, kita sadar itu adalah titipan. Jadi kita bisa memilih dengan yang baik. Kemudian apa? Tidak terlalu terlena dengan kenikmatan dunia. Bu, besok setengah 10 itu jam-jam ngantuk. Aku tahu itu. Kalian sudah beberapa kali makanya saya ambil gitu ya. Nah, akhirnya apa? Dengan mengingat mati, seseorang akan lebih berhati-hati menjalani kehidupan dan lebih mempersiapkan diri menghadapi kematian. Kalau kita ngomong orang tua lah, esok wae lah. Lah emang kalau tua tuh kalau mati itu syaratnya harus tua. Tidak, sekarang anak muda banyak yang meninggal loh. Bahkan kemarin itu ada anaknya teman saya stroke Bu, masa umur 27 tahun. Ngomong ya. Karena apa ya? Karena gaya hidup. Melek malam, makan juga udah gak teratur kayak gitu lah. Ya itu makanya artinya kan kematian itu gak harus tua dulu, gak harus sakit dulu. Ada banyak gak Bu, tiba-tiba ya Allah aku kini lebih ketemu ini kok ngerti berita orang-orang, benar gak? Iya, karena itu hikmahnya. Nah, itu tadi beberapa poin untuk kita bisa merdeka dari hawa nafsu dunia. Menjadikan kesimpulannya, jadi merdeka dari hawa nafsu dunia itu berarti kita merdeka dalam ketaatan, ya, yaitu meraih kemerdekaan
sejati melalui kepatuhan, taat kepada aturan atau perintah dan juga larangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian konsep ini, konsep kemerdekaan dalam ketaatan menekankan bahwa kebebasan sejati bebas. Tadi kan ada yang bilang merdeka itu bebas. Kebebasan sejati itu bukan bebas tanpa batas, tetapi kebebasan sejati itu adalah kebebasan yang bertanggung jawab. Karena masing-masing dari kita akan mempertanggungjawabkan sekecil apapun perbuatan kita di hadapan Allah. Jadi mari kita kumpulkan amal-amal yang bisa memberatkan kita pada pahala-pahala yang bisa kita pertanggungjawabkan. Dan yang terakhir, kemerdekaan sejati adalah ketika seseorang hamba bebas melakukan ketaatan kepada Allah tanpa adanya penghalang. Penghalangnya apa? Duniawi. Ya, ini berarti melepaskan diri dari hawa nafsu dan mengikuti aturan-aturan syariat Islam dan mengikuti untuk mencapai kebahagiaan dunia akhirat, menggapai satu poin, yaitu ridho Allah semata. Begitu ibu-ibu, bunda-bunda solihah, insya Allah apa yang saya sampaikan menjadi keberkahan. Mari kita bersahabat di dunia, nanti insya Allah kita akan bertetangga di surga. Saling mencari di surga ya Bu ya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata, mohon maaf kalau ada bercanda-bercandanya. Murni semuanya dari saya, hamba Allah yang fakir dari setiap ilmunya. Dan kalau ada kelebihan, semoga Allah berikan hidayah dan keistiqomahan. Saya tutup, untur mangkola wala tantur mangkola. Jangan lihat siapa yang berbicara di sini, tapi lihat apa yang dibicarakan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.